Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para hadirin di acara Akhirussanah Angkatan ke-19. Pada kesempatan kali ini, Ustadzah akan mewawancarai perwakilan dari orang tua kalian. Seperti apa pesan dan kesan mereka? Yuk kita simak bersama. Apa kesan yang paling berkesan selama menyekolahkan di SDIT Risalah Surakarta? Kesan yang paling berkesan selama anak-anak bersekolah di SDIT Risalah Surakarta ini yang utama yaitu adanya ukhuwah Islamiyah yang sangat baik yang terjalin antara pihak sekolah dan para wali murid, yaitu dengan diadakannya paguyuban setiap 2 bulan sekali, dan itu membantu kita untuk mengetahui informasi-informasi apa saja yang berkaitan dengan anak-anak belajar di sekolah ini. Dulu awalnya Asfa itu ketika sebelum masuk di sekolah ya, sebelum masuk SD, anaknya tertutup ya, introvert, tertutup gitu ya, jarang bergaul, bahkan di rumah itu temannya bisa dihitung dengan jari. Alhamdulillah setelah bersekolah selama kurang lebih 6 tahun, sudah mulai terbuka gitu ya, ada sisi-sisi yang bisa bergaul ya, mulai bisa bergaul dengan teman-teman yang lainnya, dan alhamdulillah di Arisalah juga mendapatkan beberapa teman dan sahabat baru. Saya merasa bahagia dan bersyukur ketika saya menjadi bagian dari SDIT Arisalah, dikarenakan SDIT Arisalah adalah sekolah yang memisahkan antara murid laki-laki dan murid perempuan, di mana saya selama saat itu belum menemukan SD yang bisa memisahkan murid laki-laki dan perempuan dari kelas 1. Hampir semuanya itu berkesan untuk saya, ya karena tidak ada yang, ya bukan berarti tidak ada kesalahan dari pihak yayasan maupun sekolah, tetap saja ada, cuman tidak pada tempatnya. Kalau saya sampaikan di sini, maka ya harus secara ada adabnya tersendiri. Tapi secara umum saya mengatakan ya kesan saya jelas kesan yang baik, positif ya, untuk sekolah SDIT Arisalah. Sekolah memiliki kemampuan yang positif untuk meningkatkan perkembangan anak dari segi adab dan akademik. Ketika asatid sama asatidah di sini itu membangun komunikasi bersama dengan orang tua atau wali murid di sini, jadi untuk untuk komunikasinya berjalan lancar. Kemudian bila ada masalah itu langsung tanggap gitu, nggak langsung menghubungi orang tua atau wali murid. Waktu itu kelas 1 itu pernah kepalanya itu bocor, saya ditelepon dari pihak sekolah dan ternyata kalau saya sampai sekolah itu sudah ditangani gitu. Jadi memang garcep gitu nggak yang di sekolah itu. Yang saya rasakan juga ketika sholat di dekat SD yang di situ sebagian anak-anak di bawah itu anak-anak bisa saya lihat mudah diatur, sehingga sepertinya memang pendidikannya cukup baik. Alhamdulillah selama 6 tahun belajar di SDIT Risalah Surakarta, Yusuf mengalami progres yang cukup signifikan baik di bidang akademik maupun karakter adabnya ke arah yang lebih baik lagi. Apakah sekolah banyak membantu perkembangan akademik dan karakter anak Bapak atau Ibu? Apa yang paling Bapak atau Ibu apresiasi dari program atau kegiatan sekolah selama ini? Alhamdulillah di SDIT Risalah Surakarta ini anak-anak mengalami perkembangan akademik yang cukup baik dan juga pembentukan karakter yang sangat baik. Apresiasi yang sangat kami rasakan yang tertinggi yaitu adanya program tahfidzul Quran, di mana sedini mungkin anak-anak diperkenalkan dengan Al-Quran dengan cara menghafalkan dan menziadahi, dan itu sangat membantu kami untuk mengenalkan anak-anak bagaimana untuk mencintai Al-Quran sedini mungkin. Yang menarik bagi dia diantaranya adalah program karya ya, yang akhir tahun, gelar karya di setiap akhir tahun dengan berbagai macam temanya. Dia merasa ada challenge dia, ada sesuatu yang perlu dia buktikan, perlu dia lakukan, dan selalu berbeda setiap tahunnya ya. Seperti waktu kelas 5 kemarin dia diskusi cukup panjang dengan saya terkait dengan ini mau ada wirausaha gitu ya.
apa kira-kira ide usaha yang bagus. Nah itu bagi dia sangat menarik. Program wisuda tahfidz dan juga gelar karya. Untuk yang wisuda tahfidz di sini anak, orang tua juga ustadzah dituntut untuk bisa berkolaborasi untuk menciptakan anak itu hafal Quran dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk gelar karya adalah program yang bisa mewadahi kreativitas anak. Ketika ada gelar karya, anak-anak akan suka besok mau buat apa, mau seperti apa kita menampilkan. Di situ anak-anak diajak untuk berpikir kreatif. Mengapresiasi sekolah untuk perkembangan anak saya dari segi adab dan dari segi akademik. Alhamdulillah anak saya ada peningkatan dari kelas 1 sampai kelas 6 ini. Dari awal dia tidak bisa membaca dan menulis. Dalam waktu 1 tahun di kelas 1, alhamdulillah anak saya cepat belajar membaca dan menulis. Alhamdulillah anak-anak kami nurut orang sama orang tuanya, kemudian semangat mengerjakan tugas. Itu mungkin peningkatan atau perkembangan akademiknya ya. Pertama mengenai adab, kan di Arisalah itu ada bulan adab. Jadi setiap kelas 1 sampai kelas 6 itu ada adab yang harus dilakukan, dan itu sama semua kelas 1 sampai kelas 6. Dan ini juga terbawa sampai di rumah. Jadi ketika misal adab di kamar mandi gitu, nanti kan kadang orang tua juga lupa, atau ketika waktu adab tidur gitu, kadang malah anaknya yang mengingatkan orang tua untuk, oh ini adab yang benar itu seperti ini loh Mi, seperti ini lebih gitu. Selain program unggulan Tahfidzul Quran, saya juga mengapresiasi adanya kurikulum adab, di mana dituangkan dalam mata pelajaran adab yaumi setiap sepekan sekali, tidak hanya berupa materi saja, tetapi ada aplikasi secara nyata yang diterapkan di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Adakah momen spesial atau kenangan bersama sekolah yang ingin Bapak atau Ibu bagikan? Pada saat prosesi wisuda tahfidz ya, karena di situ kami melihat anak-anak tersenyum dengan bahagia, Masya Allah luar biasa. Setelah perjuangan melawan rasa lelah, melawan rasa kantuk, juga melawan rasa malas untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh perjuangan. Ketika wisuda tahfidz ya, waktu itu anak saya kelas 1, alhamdulillah wisuda pertama kali ya, kelas 1 SD wisuda pertama kali di juz 30. Momennya cukup haru, dan kemudian selanjutnya di akhir tahun ya, di kelas 6 ini alhamdulillah bisa memenuhi target 3 juz ya. Kemarin juga wisuda, dan di sesi wisuda tadi kita diingatkan lagi oleh Ustadz yang mengisi terkait bahwasanya yang punya kewajiban menghafal itu bukan cuma santrinya atau muridnya, tapi kita juga wali muridnya ya, orang tuanya juga punya kewajiban menghafal Al-Quran yang sama gitu ya. Wisuda tahfidz juga. Karena apa? Di situ kita berada di suatu ruangan yang ada ustadzah, ustadz, kemudian anak dan orang tua, di mana ada rasa haru ketika kita menyaksikan ananda yang berada di depan menerima trofi, kemudian penghargaan dari ustadz sebagai bentuk keberhasilan. Karena di wisuda tahfidz itu tidak ada yang satu dominan, semua berperan, baik itu ustadzah, ananda, maupun kita sebagai orang tua yang membimbing anak-anak untuk murojaah. Ada kegiatan wisuda tahfidz ketika anak-anak memberikan mahkotanya kepada orang tuanya, itu kita sebagai orang tua merasa terharu dan bangga. Ya, kalau mengenai momen itu ada, kita kan termasuk anak-anak itu termasuk anak pandemi. Jadi waktu pandemi itu kita sekolah tetap mengusahakan bagaimana caranya agar anak-anak itu tetap bisa mendapatkan pendidikan ya, walaupun dengan caranya dengan di masjid, mungkin di sekolah, di rumah teman-temannya. Nah, itu salah satu yang sangat berkesan ya. Yang lain sekolah harus tutup, kita tetap diadakan KBM.
ketika pandemi. Meskipun pandemi mereka tetap bersemangat untuk menuntut ilmu meskipun dalam skala kecil dan dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Mereka bisa belajar di mana saja, di rumah, di sawah, ataupun di masjid. Apa saran Bapak atau Ibu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini ke depannya? Bisa dengan peningkatan input, dalam artian yaitu peningkatan penyeleksian seleksi siswa baru, dan juga adanya peningkatan kompetensi guru atau pendidik, bisa dengan peningkatan pendidikan maupun dengan peningkatan pelatihan-pelatihan. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah mungkin keakraban antara guru dan murid ya, ustadz-ustadzah dan murid, karena kebetulan adiknya Asfa ada di sekolah ini juga. Ada sedikit ketimpangan gitu ya. Kalau di Asfa alhamdulillah pendampingannya sangat bagus gitu ya. Kemudian dari pendampingan itu muncul juga peningkatan akademis maupun karakter anak yang bagus gitu ya. Tapi di adiknya ada juga momen di mana ketika ustadz pendampingnya kurang dekat dengan santri atau dengan murid ini, akhirnya jadi muncul ya sedikit ketimpangan gitu ya. Tapi alhamdulillah tercover di tahun-tahun selanjutnya. Diadakan perlombaan antar kelas, tapi dalam satu jenjang. Semisal contohnya, misalkan kelas 1 itu ada A dan B. Nah itu diadakan lomba. Entah itu lomba yang materi umum maupun agama, kemudian ataupun juga bisa untuk tafid ya. Jadi nanti kita bisa tahu seberapa anak-anak itu paham tentang ajaran ataupun ilmu-ilmu yang sudah disampaikan di sekolah. Saya berharap agar sekolah meningkatkan fasilitas dalam segi teknologi untuk anak-anak, agar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran yang serba modern ini dengan teknologi yang berkembang. Kemudian mungkin di sekolah bisa ada eksperimen-eksperimen yang nanti anak-anak bisa tertarik untuk diulang di rumah. Kan banyak ya eksperimen-eksperimen fisika yang itu nanti biar anak itu tidak terfokus dengan HP. Diperlukan adanya lab bahasa, karena lab bahasa, jadi ada lab bahasa Inggris atau lab bahasa Arab gitu. Jadi anak-anak itu nggak monoton untuk open book terus ya, tapi ada prakteknya gitu. Jadi kan itu juga untuk perkembangan nantinya juga di pondok atau di jenjang berikutnya. Mungkin bisa menambah ekstrakurikuler bahasa Arab untuk memetakan bakat anak di bidang bahasa. Apa harapannya untuk anak, Bapak atau Ibu setelah lulus dari SD ini? Yaitu yang pertama, bismillah, anak-anak menjadi anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan juga anak-anak yang qurrata ayun, anak-anak yang mencintai Al-Quran sepanjang hidupnya. Semoga bisa terus melanjutkan prestasi akademisnya maupun prestasi agamanya ya, karena ya orang tua pasti berharap anaknya punya kepahaman dari sisi din atau agama yang baik. Ya syukur-syukur bisa ditopang juga dengan meningkatnya juga prestasi akademik gitu ya. Harapan saya setelah Ananda lulus dari SDIT Arisala, Ananda masih menerapkan ilmu yang sudah diberikan selama 6 tahun di SDIT Arisala. Berbagai banyak adab yang sudah diajarkan ustadz yang ada di sekolah. Saya mengharapkan nanti Ananda bisa menerapkan itu di pondok. Dan juga nanti ilmu yang sudah didapatkan bisa dikembangkan, kreativitas, kemudian kemandirian, dan hal-hal yang semua yang sudah didapat bisa diterapkan dan nanti bisa berkembang. Harapannya nanti Ananda bisa menjadi anak yang solihah. Agar Ananda dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dan untuk pendidikannya agar mendapatkan sekolah yang bagus, untuk adabnya tetap terjaga dan untuk hafalan tahfidnya bisa terjaga juga. Semoga anak kami bisa terus berbakti pada orang tuanya, kemudian bisa terus semangat belajar dan mengamalkan ilmu
dan semoga bisa menjadi hafidah insyaallah. Jadi anak yang solih, mandiri dan juga kreatif. Kemudian untuk nanti di jenjang berikutnya itu tetap mengedepankan adab yang sudah diajarkan di Arisalah juga. Kemudian semoga anak saya nantinya menjadi mujahid di bidangnya kelak, yang tetap berpedoman pada Al-Quran dan juga hadis. Mampu mengamalkan apa yang telah diperoleh dari SDIT Arisalah Surakarta berupa ilmu yang bermanfaat ini nantinya bisa bermanfaat juga untuk agamanya, untuk dirinya sendiri, untuk orang tuanya, untuk orang-orang di sekitarnya, ataupun untuk negara. Saling mendoakan yang terakhir agar baik para asatidzah, baik siapa saja, di sini juga anak-anak dan juga kami wali murid yang sudah mungkin ya dalam tanda kutip tidak lagi bersama-sama, tetap istiqomah dalam rangka iqomatuddin. Itulah tadi pesan dan kesan dari perwakilan wali murid SDIT Arisalah Surakarta. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.